kami di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Wonowaru, Kota Malang. Saya Daniel selaku lurah di Kelurahan Dinoyo ini, yang pada umumnya masyarakat Kota Malang mengenal Dinoyo itu sebagai pusat kerajinan keramik. Memang sudah terkenal sejak dulu. Saya Samsul Arifin, kebetulan saya sebagai pelaku usaha keramik di Jinaya ini, dan sehari-hari saya juga sebagai ketua Pok Darwis Kampung Wisata Keramik Jinaya. Sentra keramik ini sudah terbentuk secara turun-temurun kurang lebih tahun 1930, di mana daerah ini ada daerah persawahan, ada masyarakat yang menanam padi, menanam tebu. Terbukti ada lintasan rel kereta ke Lampung. Satu sisi bercocok tanam, kemudian di luang waktu memanfaatkan tanah liat, tanah sawah itu saya kira cukup bagus, kemudian dikembangkan menjadi produk gerabah. Sentra gerabah mulai terbentuk. Melihat kemampuan masyarakat bisa membuat barang-barang dari tanah liat, lalu dilakukan satu penelitian. Ternyata di Malang Selatan, di Blitar, di Tuban, Tulungagung, Trenggalek, dan Jawa Timur sekitarnya terdapat bahan baku yang bisa dibuat menjadi keramik porselen. Mulai tahun 1950-an, porselen mulai dikembangkan. Kemudian di Jinaya ini didirikan pabrik percontohan, pabrik keramik, mengenalkan teknologi pembentukan dengan teknik cetak tuang. Oleh sebab itulah kemudian porselen dikembangkan. Di awal lebih mengembangkan keramik teknik, yaitu alat listrik. Kemudian di era 70-an mulai mengembangkan keramik hias, berupa vas bunga, pot bunga, souvenir, dan lain-lain. Dan berkembang sampai sekarang. Dan di sini ada sekitar 25 pengrajin. Di keramik Dinoyo itu sendiri sebenarnya identik dengan keramik Malang. Kalau di Malang Raya ini ya mungkin sekitar 50 pengrajin. Kami membuat paket kunjungan edukasi keramik, di mana ini kami lakukan tujuannya adalah supaya tercipta regenerasi. Dari situlah kemudian saya bersama Pak Darwis dan pengurus semuanya, dan saya juga banyak melibatkan anak-anak muda di sini untuk mengelola paket kunjungan edukasi keramik. Nah, termasuk diantaranya wisatawan dari luar negeri. Harapannya ya dari paket yang kami buka itu akan tercipta regenerasi, akan ada generasi yang tertarik kemudian mengembangkan. Dan ke depan memang keramik ini kalau bisa juga hadir di rumah-rumah berskala studio keramik kecil di luar rumah. Kecenderungan anak-anak muda kan yang simpel dan bisa di rumah dan buat produk yang unik-unik. Kemudian satu hal potensi yang kita miliki di keramik Jinaya ini, yang pertama tenaga terampil relatif tersedia dan mudah. Masyarakat sini apa itu keramik, bagaimana buatnya pun rata-rata tahu. Kemudian yang kedua bahan baku tersedia dengan baik. Dan yang paling penting adalah nama keramik Dinoyo itu sudah cukup dikenal sebagai sarana promosi. Mari kita tumbuhkan jiwa entrepreneurship. Negara sangat membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga muda yang memiliki jiwa entrepreneurship. Dan salah satu peluang yang bisa diambil dan insya Allah menjanjikan di masa depan adalah dari industri kreatif, salah satunya adalah keramik Jinaya.